Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan selamat datang pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai bagaimana cara mendiagnosis kerusakan transmisi otomatis. Sebelumnya izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Misolat dengan NIM 2107303. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendiagnosis maupun memperbaiki kerusakan transmisi otomatis. Oke, simak video pembelajaran kali ini sampai selesai. Mari kita mulai dengan pengenalan transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah jenis transmisi yang digunakan di sebagian besar kendaraan modern. Dalam video ini, kita membahas jenis transmisi utama, termasuk transmisi otomatis konvensional, transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission, dan transmisi otomatis ganda atau dual clutch. Transmisi ini yang paling banyak digunakan di jalanan. Umumnya, transmisi ini menggunakan wedge clutch, lalu dioperasikan oleh turbo converter untuk memperbesar mobil mesin. Transmisi ini menggunakan pada beberapa mobil matic seperti Toyota Yaris, Honda Jazz, Suzuki Ertiga, Sirion, dan lain-lain. Jenis transmisi CVT ini memiliki karakteristik pergantian gigi yang sangat lembut. Jenis transmisi CVT ini memiliki bobot yang paling ringan karena tidak memiliki komponen sebanyak transmisi konvensional maupun transmisi ganda atau dual clutch. Untuk mobil transmisi ini dijumpai pada Subaru XP, Honda City generasi pertama dan ketiga, Honda Jazz generasi pertama dan ketiga, dan Alphard, dan masih banyak lagi. Transmisi ini memiliki dua buah kopling untuk membantu mesin menggerakkan roda. Biaya perbaikan transmisi ini cukup mahal. Adapun contoh mobil dengan tipe transmisi dapat dijumpai pada mobil Ford Fiesta, Mitsubishi Lancer, Nissan GPR, VW GTI, dan sebagainya. Berikut penjelasan tentang beberapa langkah dalam mendiagnosis transmisi otomatis. Pertama, dalam mendiagnosis masalah pada transmisi otomatis yaitu dengan melakukan pengamatan visual. Perhatikan apakah ada kebocoran cairan transmisi atau komponen yang rusak pada transmisi otomatis ini. Selanjutnya, untuk mengecek kebocoran cairan transmisi ialah dengan melihat langsung ke bagian kolong mobil. Jika oli transmisi matic ada kebocoran, di lantai akan terdapat tetesan oli nantinya. Biasanya, oli akan merembes dari bagian transmisi ini, tapi lama-kelamaan akan menetes ke lantai, sehingga bisa dilihat saat memindahkan mobil usai diparkir cukup lama. Bisa juga melihat di sekeliling bagian mesin dan transmisi. Kalau ada rembesan oli, berarti oli memang bocor dari sini. Beginilah cara pengamatan visual yang harus diperhatikan saat mendiagnosis masalah pada transmisi otomatis. Selanjutnya, kita akan menjalankan uji transmisi untuk memeriksa kinerja transmisi. Ini termasuk mengemudikan kendaraan
dengan berbagai situasi. Seperti mengemudi di jalan raya, berhenti, dan berakselerasi untuk mengidentifikasi gejala, masalah, atau kerusakan yang ada pada transmisi otomatis. Dengan menjalankan tes transmisi otomatis ini, yaitu untuk memeriksa kinerja transmisi dengan mengemudi di berbagai situasi. Pemeriksaan kode kesalahan adalah langkah penting dalam mendiagnosis masalah atau kerusakan transmisi otomatis. Kami akan menggunakan alat pemindai untuk membaca kode kesalahan yang mungkin muncul pada transmisi mobil. Ini membantu kami mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam komponen transmisi otomatis ini. Beberapa tanda umum transmisi buruk antara lain kesulitan dalam perpindahan gigi, tertundanya pemasangan gigi, atau gemeter saat perpindahan gigi. Ada banyak kode kesalahan berbeda yang dapat menunjukkan masalah yang ada pada transmisi otomatis. Beberapa kode permasalahan yang umum terjadi pada transmisi otomatis. Inilah beberapa kode permasalahan yang ada pada transmisi otomatis. Kode-kode ini merupakan kode permasalahan yang sering muncul pada permasalahan transmisi otomatis. Dan pada transmisi otomatis ini, ada banyak jenis cairan transmisi yang tersedia dan yang terbaik untuk kendaraan tergantung pada jenis dan tipe transmisi otomatis yang digunakan. Itulah beberapa kode permasalahan yang muncul pada transmisi. Cairan atau fluida transmisi yang bersih dan sehat penting untuk kinerja transmisi yang baik. Kami akan memeriksa level dan kondisi cairan atau fluida transmisi. Jika cairan terkontaminasi atau levelnya rendah, itu bisa menjadi tanda masalah pada transmisi otomatis Anda. Jika levelnya rendah, Anda perlu mengisinya dengan cairan transmisi untuk mengembalikannya ke level yang tepat. Terakhir, kita akan membongkar transmisi otomatis untuk memeriksa komponen-komponen internal yang ada pada transmisi otomatis ini. Overhaul atau pembongkaran transmisi
dilakukan untuk memperbarui beberapa komponen di dalam transmisi otomatis ini. Hanya saja, tidak semua komponen perlu diperbarui, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dalam proses pembongkaran transmisi otomatis ini. Inilah bentuk transmisi yang telah dilakukan pembongkaran untuk memeriksa komponen-komponen yang ada di dalam transmisi ini. Dan ini palet bodi yang telah dibongkar dan memiliki cairan atau fluida yang sudah kotor atau sudah terkontaminasi oleh debu maupun material-material yang lain. Dan pada kondisi ini perlu dilakukan penggantian cairan atau fluida dengan cairan yang baru. Dan untuk clutch disc-nya transmisi otomatis ini setelah diperiksa masih dalam keadaan kondisi yang bagus. Dan di sini kita lihat pada bagian luar housing ini sudah berwarna hitam karena gesekan dari komponen lain yang menyebabkan komponen ini terbakar sehingga menyebabkan warna hitam. Dan di sini juga dilakukan pemeriksaan pada kampas clutch. Di sini sudah mengalami kawasan atau kehabisan kampas clutch-nya. Dan di sini juga ada corak hitam yang menandakan bahwa komponen ini mengalami kebakaran atau terbakar. Dan pada planknya sudah mengalami penggoresan dan nantinya komponen-komponen ini akan perlu dilakukan penggantian dengan komponen yang baru. Dan dudukan dari rumah plank ini kita akan melakukan pembongkaran untuk melihat kondisi dalaman atau dudukan dari plank ini. Dan nantinya bila komponen ini sudah tidak bagus lagi, maka nanti kita akan melakukan penggantian komponen dengan komponen yang baru. Dan di sini kita akan melihat bearing atau kelar-kelarnya. Kita akan melihat bagaimana kondisi dari bearing atau kelar-kelar ini. Dan nantinya apabila sudah tidak bagus lagi, kita akan melakukan penggantian bearing-bearing ini dengan penggantian bearing-bearing yang baru. Dan di sini diperiksa gasket-gasketnya. Semua komponen gasket ini perlu dilakukan penggantian juga dengan gasket-gasket yang baru. Dan untuk palet bodi, alangkah baiknya kita juga melakukan penggantian. Walaupun tidak dilakukan penggantian nantinya, kita harus membongkar bagian dalam dari palet bodi ini. Karena jika nantinya kita tidak melakukan pembongkaran atau pembersihan bagian dalam dari palet bodi ini, takutnya sisa-sisa gram yang terbawa oleh cairan oli atau fluida yang lama ini, maka akan dapat mengakibatkan kerusakan kembali nantinya yang disebabkan oleh gram-gram yang terbawa fluida atau cairan transmisi yang lama tadinya. Karena akan menyebabkan keausan-keausan pada komponen yang ada pada dalam palet bodi ini, karena gram inilah yang menyebabkan keausan-keausan pada komponen-komponen dalam palet bodi
tersendiri. Itulah beberapa yang akan dilakukan pemeriksaan maupun penggantian komponen-komponen yang ada pada dalam sistem transmisi otomatis ini. Kesimpulan dari video kali ini adalah dengan memahami langkah-langkah ini, Anda dapat mendiagnosis dan mengatasi masalah yang ada pada transmisi otomatis Anda. Terima kasih dan semoga penjelasan atau ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.